Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsyenda Latifah dengan NIM akhir 094. Saya berasal dari kelas C dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai peran Muslim dalam pelestarian lingkungan, di mana topik ini cukup relevan dengan kondisi bumi kita yang semakin mengkhawatirkan. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Beberapa waktu terakhir, kita menyaksikan berbagai bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan sekitarnya, seperti banjir, tanah longsor, dan kerusakan lingkungan yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Bencana-bencana tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa, tapi juga menjadi peringatan bagi kita bahwa keseimbangan alam sedang terganggu. Sebagian bencana merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Islam juga mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi dapat terjadi akibat perbuatan manusia itu sendiri. Jika kita melihat kondisi lingkungan di sekitar kita, bahkan di seluruh dunia, terdapat berbagai permasalahan serius yang mengancam keberlangsungan kehidupan. Pencemaran air sungai dan laut semakin parah, sehingga sumber air bersih semakin sulit diperoleh. Polusi udara di kota-kota besar telah mencapai tingkat berbahaya dan menyebabkan berbagai penyakit pernafasan. Hutan-hutan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia terus ditebang secara masif demi kepentingan industri dan perluasan lahan. Perubahan iklim global ditandai dengan cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, serta berbagai bencana alam lainnya menjadi bukti nyata bahwa bumi kita sedang berada di dalam kondisi yang kritis. Selain itu, keanekaragaman hayati terus menurun. Banyak spesies hewan dan tumbuhan terancam punah, serta timbunan sampah, terutama sampah plastik, semakin mencemari tanah dan laut. Pelestarian lingkungan menjadi sangat penting karena alam adalah sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Tanpa lingkungan yang sehat, kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya akan terancam. Kerusakan lingkungan yang kita lihat hari ini tidak hanya berdampak pada kita, tetapi juga akan dirasakan oleh generasi yang mendatang. Anak cucu kita berhak mendapatkan bumi yang layak huni, air yang bersih, udara yang segar, dan alam yang indah. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama, terutama sebagai umat Muslim. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan alam. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungan. Islam mengajarkan bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dihormati, dan dikelola dengan bijaksana. Oleh karena itu, sebagai Muslim, kita memiliki kewajiban agama untuk turut serta dalam pelestarian lingkungan. Baik, selanjutnya adalah definisi pelestarian lingkungan itu sendiri. Mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan adalah upaya sistematis dan terencana untuk menjaga, melindungi, dan merawat alam beserta seluruh ekosistemnya agar tetap lestari dan seimbang. Pelestarian ini bukan hanya sekedar menjaga agar lingkungan tidak rusak, tapi juga mencakup upaya untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi dan memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Tujuan utama dari pelestarian lingkungan adalah untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya. Ketika kita melestarikan lingkungan, kita sebenarnya sedang menjaga masa depan kita sendiri. Ini mencakup menjaga kualitas air agar tetap bersih dan layak dikonsumsi, menjaga udara agar tetap segar dan bebas polusi, melestarikan hutan dan keanekaragaman hayati, mengelola sampah dengan baik, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana tanpa mengeksploitasi secara berlebihan, serta mencegah pencemaran tanah, air, dan udara. Pelestarian lingkungan juga berkaitan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai Muslim, kita diajarkan untuk tidak hanya memikirkan kepentingan jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan kita terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah pandangan Islam mengenai lingkungan. Pertama, alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia menciptakan langit dan bumi serta segala isinya untuk kepentingan manusia. Namun ini bukan berarti manusia boleh merusak atau mengeksploitasi alam sesuka hati. Justru sebaliknya, karena alam adalah ciptaan Allah, maka manusia harus menghormatinya, menjaganya, dan memperlakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kedua, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Allah menyatakan bahwa Dia akan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah artinya wakil atau pengelola. Ini adalah amanah yang sangat berat yang dibebankan kepada manusia. Sebagai khalifah, manusia diberi akal dan kemampuan untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Tapi dengan catatan bahwa pengelolaan tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan Allah. Yang ketiga, Islam melarang tegas segala bentuk kerusakan lingkungan.
Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah nampak kerusakan di darat dari laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa kerusakan lingkungan adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Islam melarang keras perbuatan yang dapat merusak lingkungan. Berikutnya adalah tanggung jawab Muslim terhadap lingkungannya. Berdasarkan pandangan Islam yang kita bahas dalam slide sebelumnya, maka setiap Muslim memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap pelestarian lingkungan. Ada beberapa tanggung jawab utama yang harus kita pahami dan amalkan. Tanggung jawab pertama adalah menjaga keseimbangan alam. Allah telah menciptakan alam dengan sistem yang sangat seimbang dan harmonis. Setiap unsur alam memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai Muslim, kita tidak boleh merusak keseimbangan yang telah Allah ciptakan ini. Misalnya, ketika kita menebang pohon di hutan, kita harus menanam kembali agar tidak terjadi kerusakan ekosistem. Jika kita mengambil ikan dari laut, kita tidak boleh mengambil secara berlebihan sehingga mengancam populasi ikan tersebut. Kita harus memahami bahwa setiap tindakan kita terhadap alam memiliki dampak, dan kita harus memastikan bahwa dampak tersebut tidak merusak keseimbangan yang telah ada. Tanggung jawab kedua adalah tidak bersikap berlebihan atau israf dalam menggunakan sumber daya alam. Islam sangat mengecam sikap berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan sumber daya alam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat ini tidak hanya berbicara mengenai makanan saja, tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan termasuk penggunaan air, listrik, dan sumber daya alam lainnya. Kita sering melihat pemborosan di sekitar kita, seperti air yang dibiarkan mengalir secara terus-menerus, lampu yang menyala secara sia-sia, ataupun makanan yang terbuang secara percuma, dan lain sebagainya. Semua itu adalah bentuk israf yang dilarang dalam Islam. Sebagai Muslim, kita harus menggunakan sumber daya alam secukupnya sesuai kebutuhan dan tidak boros. Berikutnya adalah tanggung jawab ketiga. Tanggung jawab ketiga adalah menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kebersihan dalam Islam. Kebersihan tidak hanya berarti kebersihan diri pribadi, tetapi juga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Ya, berikutnya adalah contoh peran Muslim dalam pelestarian lingkungan. Sebagai seorang Muslim, kita dapat melakukan beberapa aksi kecil sederhana yang akan berdampak besar bagi lingkungan, seperti menghemat air ketika berwudu ataupun membuang sampah pada tempatnya. Kemudian juga bisa menanam dan merawat pohon serta menjaga kebersihan lingkungan baik di rumah, sekolah maupun tempat ibadah. Ya, selanjutnya adalah dalil Al-Quran dan hadis. Untuk memperkuat pemahaman kita, mari kita perhatikan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Pertama, tentang larangan merusak bumi. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini dengan tegas melarang manusia untuk membuat kerusakan di bumi. Allah telah menciptakan bumi dalam keadaan baik dan seimbang, dan kita dilarang merusaknya. Kerusakan lingkungan seperti penebangan hutan secara liar, pencemaran sungai dan laut, polusi udara, dan sebagainya adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Kedua, tentang larangan berlebih-lebihan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat ini mengajarkan prinsip kesederhanaan dalam hidup. Kita boleh menikmati rezeki yang Allah berikan, tetapi tidak boleh berlebihan atau boros. Sikap berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam adalah salah satu contoh penyebab utama kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan tidak boros. Ketiga, tentang keutamaan menanam pohon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidaklah seorang Muslim menanam pohon atau menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia atau hewan, melainkan baginya sedekah. Hadis ini menunjukkan betapa besar pahala menanam pohon dalam Islam. Setiap kali pohon yang kita tanam bermanfaat bagi makhluk lain, kita mendapat pahala.
Ini adalah amal jariah yang terus mengalir pahalanya bahkan setelah kita meninggal dunia. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa jika hari kiamat akan terjadi dan di tangan salah seorang dari kalian ada bibit pohon kurma, maka hendaklah dia menanamnya sebelum hari kiamat terjadi. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan menanam pohon dalam Islam. Adalah peran generasi muda muslim. Generasi muda muslim memiliki peran yang sangat strategis dalam pelestarian lingkungan. Mereka adalah pewaris bumi ini dan mereka yang akan merasakan dampak kerusakan lingkungan di masa depan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif generasi muda sangatlah diperlukan. Peran pertama yang dapat dilakukan adalah melalui edukasi lingkungan. Generasi muda muslim harus menjadi agen perubahan yang menyebarkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan dari perspektif Islam. Mereka dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa menjaga lingkungan bukanlah hanya isu sosial maupun isu politik, tetapi juga merupakan kewajiban agama. Peran kedua adalah melalui kampanye peduli lingkungan. Di era digital seperti sekarang, generasi muda memiliki akses yang luas ke berbagai platform media sosial. Mereka dapat memanfaatkan Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, bahkan platform media lainnya untuk menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah melalui aksi nyata. Kampanye dan edukasi memanglah penting, tetapi aksi nyata di lapangan jauh lebih penting. Generasi muda muslim harus turun langsung melakukan kegiatan pelestarian lingkungan. Ya, berikutnya adalah dampak positif dari pelestarian lingkungan. Kira-kira apa saja dampak positif yang kita rasakan setelah kita menjaga pelestarian lingkungan? Dampak positif yang pertama adalah terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Ketika kita menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah dengan baik, mengurangi polusi dan merawat alam, maka kita akan hidup di lingkungan yang asri, bersih, dan sehat. Udara yang kita hirup akan lebih segar karena tidak tercemar oleh polusi. Air yang kita gunakan akan lebih bersih dan aman. Lingkungan yang bersih juga mengurangi resiko berbagai penyakit seperti diare, demam berdarah, maupun infeksi saluran pernafasan. Selain itu, lingkungan yang indah dan asri juga memberikan ketenangan jiwa dan meningkatkan kualitas hidup kita. Dampak positif yang kedua adalah terwujudnya kehidupan yang berkelanjutan. Dengan melestarikan lingkungan, kita memastikan bahwa sumber daya alam yang ada saat ini akan tetap tersedia untuk generasi mendatang. Anak cucu kita akan tetap bisa menikmati air bersih, hutan yang hijau, udara yang segar, dan alam yang indah seperti kita nikmati sekarang, bahkan mungkin akan lebih baik. Dampak positif yang ketiga adalah dampak yang paling penting sebagai seorang muslim. Dampak positif yang ketiga adalah memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan dalam menjaga lingkungan adalah ibadah yang akan dicatat sebagai amal kebaikan. Ketika kita menanam pohon, kita akan mendapatkan pahala sebagai sedekah jariah. Ini adalah keuntungan ganda. Di dunia kita mendapatkan lingkungan yang baik, di akhirat kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, pelestarian lingkungan merupakan bagian dari ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi melalui perilaku yang ramah lingkungan dan penuh kesadaran. Tindakan kecil yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan bumi kita. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.